Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah telah mengumpulkan kita dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk membaca Al-Quran, mempelajari kandungan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena dua hal inilah yang telah ditinggalkan oleh Rasul SAW, sebagaimana sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan bagi kalian dua hal, amrayn, dua perkara. In tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, maka selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Kitabullahi wa sunnati, Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Sunnahku yakni sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari membedah sebuah buku yang berjudul Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam memahami masalah tauhid dan masalah kesyirikan. Yang mana pada pertemuan yang lalu ya, kita telah masuk kepada pendahuluan dari kitab ini, yang mana penulis mengatakan qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Apabila engkau telah mengetahui bahwasanya syirik, perbuatan syirik apabila masuk kepada sebuah ibadah yang kita lakukan, afsadaha, maka syirik itu akan merusak amal ibadah kita, wa ahbatal amala, dan menghancurkan pahala amal tersebut, wasara sahibuhu, sehingga pelaku syirik kalau meninggal, kalau mati membawa dosa syirik, minal khalidina finnar, termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Sekarang pertanyaannya, syirik itu apa? Apa Aki Buyung, syirik itu apa? Ya? Iya, Masya Allah, bagus ya. Syirik, ini yang akan kita bahas sedikit ya Pak ya. Pembahasan kita adalah masalah syirik. Syirik itu bahasa Arab Pak, asyirku ya, atau dikenal dan kalau dalam bahasa hadis dikatakan al-isyraku billah. Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama disebutkan oleh Nabi, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Jadi syirik secara bahasa dia ya isyrakan, ya diambil dari kata asyraka yusyriku isyrakan, yang secara bahasa Arab, secara bahasa ya, karena memang syirik ini dalam bahasa Arab gitu. Secara bahasa bermakna at-taswiyatu baina syai'aini, artinya menyamakan antara dua hal. Jadi syirik secara bahasa artinya menyamakan antara dua perkara. Jadi dua hal kalau disamakan berarti kita sudah menyekutukannya Pak. Misalkan kita menyamakan antara air putih ini dengan air Fanta ya, atau air Sprite ya.
berarti kita telah mempersekutukan air putih dengan sprit, ya. Nah, itu Pak ya. Jadi menyamakan antara dua hal, itu pengertian secara bahasa. Pengertian secara bahasa di dalam prakteknya tidak diamalkan. Yang diamalkan adalah pengertian menurut syariat. Sedangkan syirik menurut para ulama atau berdasarkan syariat, maknanya dibagi dua. Ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Kalau makna syirik secara umum adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisihi subhanahu wa ta'ala, sawa'un kana fi af'alihi au fi uluhiyatihi au fi asma'ihi wa sifatihi. Secara umum pengertian syirik menurut terminologi syariat atau menurut istilah agama adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Artinya menyamakan Allah dengan selain Allah gitu. Atau menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Baik dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah, kita samakan ada makhluk yang juga berbuat sebagaimana Allah berbuat. Contoh, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menentukan rezeki, memberi rezeki seseorang, Allah menentukan jodoh seseorang. Ternyata kemudian ada orang yang menyamakan, tidak. Katanya tidak hanya Allah saja yang bisa menentukan jodoh, Mbah Dukun bisa juga. Nah, gitu. Sehingga Mbah Dukun bisa membaca garis telapak tangan. Nah, ini jodohnya, iya, ini jodohnya seperti ini, seperti itu nih, ya, gitu. Ini syirik gitu Pak, karena dia telah menyamakan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah dengan selain Allah. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Yaqul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah An-Naml ayat 65. Surah An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang di langit maupun yang di bumi perkara gaib kecuali Allah. Kemudian mereka tidaklah menyangka, tidaklah bisa merasakan kapan hari perbangkitan. Ini termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, ada orang misalkan ngaku tahu hari kiamat tahun ini jam sekian hari ini gitu ya, maka dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Berarti itulah salah satu bentuk perbuatan syirik, menyamakan ya selain Allah dengan Allah terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Bagaimana dengan Nabi? Nabi itu diberitahu oleh Allah, dan Nabi telah diberikan kekhususan bagi Allah. Illa man irtada ya min rusulihi. Dalam surah Jin Allah mengatakan ya, yang tahu yang gaib itu kemudian Allah, kemudian juga Nabi sebagai bentuk mukjizat. Hanya Nabi saja, hanya Nabi. Maka selain Nabi, wali apapun namanya ini tidak ada. Ya, tidak bisa mengetahui perkara yang gaib. Kalau Nabi Allah kasih sebagian, bukan semuanya ya, dalam rangka menunjukkan bahwasanya membuktikan dia adalah Nabi yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk mukjizat ya. Adapun bentuk karamah, karamah itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan tauhid gitu. Iya. Kalau sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, ada wali ngaku ya halal zina baginya. Kalau saya kan sudah mencapai makom ya. Makom
sudah mencapai derajat tertentu, maka bagi saya zina itu halal. Nah, ini bukan wali nih, Pak. Karena sudah bertentangan dengan syariat gitu. Atau wali mengaku paham yang gaib, tahu dia bisa menyaksikan alam arwah, bisa tahu perkara-perkara yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ya, mengakui memiliki indera yang keenam, maka sungguh ya ini adalah yang sudah menyelisih syariat, maka jangan dipercaya, Pak ya. Karena wali yang sebenarnya adalah orang yang bertakwa, orang yang menjalankan syariat Allah, itulah wali yang sebenarnya. Jadi syirik tadi secara umum apa lagi? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan khusus bagi Allah. Yang pertama di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Yang menguasai alam semesta itu Allah. Jadi kalau ada orang yang meyakini ada selain Allah yang mampu menguasai alam semesta ini, wali kutub, kata mereka, nggak ada, Pak. Itu sudah syirik itu. Ya, ada orang meyakini selain Allah itu menguasai alam semesta, ya, syirik, Pak. Nauzubillahi min zalik, ya. Ada orang menguasai suatu lembah ini dikuasai oleh dedemit, penghuni, nenek puyang, siapa namanya, sehingga kalau masuk sebuah lembah, suatu tempat, suatu daerah atau suatu hutan, maka mesti ya izin dulu, pamit dulu, Mbak, ya, Datuk numpang lewat. Nggak ada, Pak, karena ini perbuatan orang Arab jahiliyah. Makanya turun surat Al-Jin itu, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dahulu kata Allah ada sekelompok di masa Quraisy, ya, kafir Quraisy, Islam apa namanya itu, Arab jahiliyah, ada sekelompok dari manusia memohon pertolongan dari jin, ya kan? Asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini diceritakan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwasanya kebiasaan orang Quraisy itu kalau masuk ke suatu lembah di padang pasir, mereka biasanya memohon izin dulu, ya kan, kepada jin yang mereka yakini berkuasa, memiliki hak di tempat itu. Maka datanglah ayat, turunlah ayat ini. Apa yang mereka lakukan itu fazaduhum rahaqa, akan menambahkan kesesatan dan kehancuran bagi mereka. Maka sudah ada, Pak, syariat kita. Kalau kita masuk ke tempat-tempat yang hutan lah, atau kita ke sungai lah, ya, maka sudah ada doanya. Itu dihafal, Pak. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu jadi nggak ada lagi, Pak, ya, namanya minta-minta izin gitu, nggak ada. Minta izin sama Allah, pencipta jin itu, pencipta syaitan, pencipta iblis, Allah Rabbul Alamin, ya kan? A'udzu bikalimatillahi, ya, aku berlindung dengan menyebut nama-nama Allah, dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan, atau dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang jahat, gitu. Insyaallah kalau dibaca doa ini, kata Rasulullah, dengan izin Allah, ya kan, Allah akan menyelamatkannya, akan melindunginya, gitu. Namun kalau seandainya kena juga, sudah berarti itu ujian baginya, ya, untuk menguji keimanannya terhadap Allah, gitu. Karena ada juga yang orang diuji oleh Allah itu sudah terkasir, padahal dia rajin baca Quran, rajin zikir pagi petang, kok bisa juga kesurupan. Nah, itu ujian, gitu. Ya, supaya dia tidak tidak merasa zikir itulah yang menyembuhkan, bukan Allah, gitu. Nah, ini maka kita harus meyakini itu hanya sarana saja, namun semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi menguasai alam semesta ini, kita nggak boleh, Pak, ya, kita nggak boleh meyakini ada makhluk lain, ya, selain Allah saja yang menguasai satu jengkal pun alam semesta ini, ya, penguasa yang sebenarnya, gitu, ya. Maka nggak boleh kita, ya, menyembelih. Akhirnya di kampung-kampung kan ada seperti itu, Pak, ya, buat jembatan, ya, takut dia nanti jembatan ini minta korban, katanya. Sehingga apa yang terjadi, Pak? Disembelihlah minimal ayam, ya. Ya. Dicucurilah darahnya. Untuk apa darahnya itu, kan? Ya, untuk dalam rangka memberikan kurban.
memberikan sesembahan, bahkan sesajen. Untuk apa Pak? Untuk ini syirik sebenarnya Pak. Nauzubillahi min zalik ya. Bahkan dalam hadis Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah telah melaknat gitu. Laknat Allah lah bagi orang yang menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Disembelih untuk apa Pak? Supaya kendaraan ini enggak terkena musibah, tidak ditabrak orang atau tidak menabrak. Disembelihlah hewan, kemudian darahnya dikucuri ya. Ini nauzubillah, ini juga Pak. Ini kebiasaan jahiliyah itu. Syirik gitu, syirik tanpa sadar itu Pak. Iya. Iya, kemudian apa Pak? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan khusus bagi Allah. Yang pertama di bagian apa nih? Perbuatan Allah. Yang kedua di dalam peribadahan. Artinya kita harus beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau ada orang beribadah kepada Allah kemudian kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik dalam ibadahnya. Contoh doa. Doa itu ibadah. Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, berarti telah mempersekutukan Allah di dalam peribadahannya. Demikian juga sholat. Sholat ibadah. Kalau ada orang sholat ya, kemudian dia berikan sholatnya untuk makhluk ya kan, bukan untuk Allah, untuk selain Allah gitu. Ini berarti dia telah mempersekutukan Allah di dalam sholat. Semua ibadah Pak. Jadi itulah fungsi niat, sehingga kita berniat itu Pak lillah, karena Allah. Baik, dalam hati aja, iya kan? Saya berniat beribadah lillah, karena Allah. Inilah aplikasi dari firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah semuanya Pak. Salat kita hanya untuk Allah. Sehingga dalam salat Pak, kita orang mau marah ya kan, bacaan kita buruk ya, nggak jadi masalah ya. Karena kita sholat bukan untuk menyenangkan orang. Kan ada juga sebagian orang sholatnya masya Allah ya Pak ya, di lagu-lagu kekannya masya Allah, rupanya di belakangnya Pak Bupati ya, dan dalam hatinya ntar kan Bupati ya senang sama saya nih, mantap besar saya ya. Itu Pak harus betul-betul kita ini baca Quran juga Pak. Jangan kita tuh belajar Al-Quran, baca Al-Quran supaya apa niatnya Pak? Supaya menang MTQ. Nah itulah bahaya Pak. Boleh jadi kita mempersekutukan Allah dalam membaca Al-Quran. Padahal kita baca Al-Quran untuk dapat apa? Dapat pahala gitu. Supaya mendapatkan apa? Mendapat kedudukan kelak di akhirat. Karena kedudukan seseorang itu tergantung dengan hafalan Al-Qurannya ya. Bukan hanya sekedar hafalan Pak ya. Orang yang hafal sekaligus mengamalkannya. Kalau hafal banyak Pak, namun sekarang ini mengamalkannya itu yang jauh gitu ya. Bahkan yang paling parahnya menghafal sekedar kalau sananya persiapan menghadapi MTQ. Kalau nggak ada MTQ nggak menghafal lagi dia. Iya, memang niatnya sudah seperti itu Pak ya. Ngapa masuk pondok tahfiz ya? Supaya dapat juara MTQ kan banyak apanya hadiahnya kan, ada hadiah umroh katanya ya kan, iya kalau juara 1 jutaan dapat duit katanya. Nah, kalau itu niatnya nauzubillah Pak ya, inilah yang dikatakan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Jadi kita baca Quran, kita menghafal Quran bukan untuk itu Pak, bukan untuk dunia itu ya. Jangan dunia niat kita, tapi kalau dikasih orang juga alhamdulillah, nggak boleh pula kita tolak gitu ya Pak ya. Tapi niat dalam hati kita bukan untuk itu, karena dunia ini sangat hina gitu dibandingkan dengan pahala. Dunia akan kita tinggalkan Pak. Paling panjang usia kita 70 tahun, 80 tahun. Bahkan kita nggak tahu besok lusa saya atau Bapak yang menghadap Allah kan nggak tahu Pak. Maka jangan terlalu kita ya dimotivasi oleh iming-iming dunia gitu. Sekarang kan banyak seperti itu Pak. Saya termasuk yang memprotes Pak.
Kan ada orang, ayolah kita masuk tahfiz ya, nanti kalau tahfiz itu kita jadi imam ya. Nah, kalau kita hafiz Al-Quran, imamnya hafiz Al-Quran tuh gajinya 15 juta Pak gitu ya. Jangan diiming-iming itu Pak, apalah gaji itu dibandingkan dengan surga gitu kan. Kalau kita sudah ikhlas, insya Allah dunia itu ngikut aja gitu ya, insya Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang ikhlas. Tapi kalau seandainya dunia yang kita cari, maka akhirat ya tidak akan kita raih. Nah, gitu. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, insya Allah apa ya, dunia kita ditanggung oleh Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Ya nggak sih? Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu janji Allah. Orang yang bertakwa kepada orang ikhlas, orang yang bertakwa itu, maka Allah akan berjanji akan memberikan solusi, jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapi, termasuk permasalahan dunia. Pasti ada solusinya gitu. Kemudian ya, yang ketiga, menyamakan ya selain Allah dengan Allah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau ada orang yang menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah, itu juga syirik Pak. Ada orang yang mengatakan misalkan ya, Allah itu seperti ini, seperti itu, nggak boleh. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Walaupun itu sama hanya lafaz saja. Contoh, Allah itu maha mendengar. Makhluk juga mendengar, kita juga mendengar. Namun mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluknya gitu. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau seandainya terbetik dalam pikiran kita ya Allah itu seperti ini, langsung kita tolak itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Meskipun ya disebutkan dalam Al-Qur'an ya ada kesamaan, namun sama itu hanyalah dari sisi lafaz gitu. Dari sisi teks ya. Namun hakikatnya tentu berbeda ini. Ini makna ya, makna syirik ya secara umum. Kemudian makna syirik secara khusus lagi Pak ya. Apa itu syirik secara khusus? Maknanya wa an yattakhidha lillahi niddan yad'uhu kama yad'ullaha, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah yang dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah gitu. Jadi orang yang menjadikan makhluk, bahwa walaupun itu nabi sekalipun, kalau dia berdoa wahai nabi, wahai Nabi Muhammad, tolong aku ya Rasulullah, syirik Pak gitu. Kita hanya berdoa kepada Allah gitu, atau kepada Jibril, atau kepada Nabi Adam, nggak boleh. Ada juga yang berpendapat ya, bagaimana dengan hadis nanti kelak di padang mahsyar kita meminta doa, itu bukan ketika Nabi wafat, kita sudah satu alam gitu. Itu dalam bab tawasul namanya. Tawasul itu boleh kalau Rasulullah masih hidup. Jadi kita nanti memang dalam hadis sahih dikatakan ketika hari perbangkitan itu di padang mahsyar, kita akan mencari Nabi Muhammad, bertawasul kepada beliau. Tawasulnya gimana? Kita mohon kepada Nabi Muhammad supaya beliau berdoa kepada Allah gitu, supaya kita diberikan syafaat ya, seperti itu. Bukan beliau sudah wafat kita minta wahai Nabi tolong kami gitu, jangan Pak ya. Ya Allahnya kemana gitu, nah, gitu. Jadi syirik secara khusus maknanya adalah menjadikan tandingan bagi Allah yang dia berdoa kepadanya sebagaimana dia berdoa kepada Allah gitu. Dia berdoa kepada Allah seperti apa Pak? Ya Allah ampuni aku. Dia berdoa pula ya Nabi ampuni aku. Atau yang parahnya ya wali, ya tolong Habib ya yang udah meninggal ya, ampuni aku Habib ya. Ya Allah ya. Seolah-olah dia menghambakan dirinya kepada Habib, bukan kepada Allah. Habib itu hamba Allah, Habib itu juga minta kepada Allah. Ngapain kita minta sama Habib? Karena Habib itu juga minta sama Allah gitu. Iya. Iya. Jadi kita itu disuruh berdoa langsung, Pak. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ud'uni. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ud'uni. Ya, doalah kepada aku langsung gitu. Enggak ada Allah mengatakan berdoalah ya melalui si fulan gitu.
Ntar sepulan nyampaikan kepada Allah, nggak ada. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ud'uni, doalah kepadaku langsung ya. Astajib lakum. Ya. Wa yas'aluhu syafa'ata kama yas'alullah, dan dia minta syafaat kepada selain Allah itu sebagaimana dia minta kepada Allah. Wa yarjuhu, dan dia berharap kepada makhluk itu kama yarjullaha, sebagaimana dia berharap kepada Allah. Wa yuhibbu kama yuhibbullaha, dan dia mencintai ia tandingan bagi Allah sebagaimana dia mencintai Allah. Wa hadza huwal ma'nal mutabadiri min kalimati syirki idza utliqat fil qur'ani aw sunnah, dan inilah makna kata syirik apabila dimutlakkan terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Ada Pak ya? Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah ya kan, minta syafaat kepada selain Allah. Jadi kita minta syafaat itu Pak kepada Allah. Kita minta syafaat kepada Allah, semoga diberikan izin oleh Allah nanti Nabi ya, dengan izin Allah mendapatkan syafaat Nabi. Tetap kita jangan lupakan Allah gitu. Iya. Karena Rasulullah itu bisa memberikan syafaat setelah mendapat izin dari Allah. Berdasarkan surat ya Al-Baqarah dalam ayat kursi, apa dalilnya nih? La yashfa'u indahu illa biizni. La yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapat izin. Makanya kita minta Allah supaya berikan izin kepada Nabi Muhammad. Nah, dengan begitu Rasulullah akan dengan izin Allah akan memberikan ya pertolongan gitu Pak ya. Iya. Masuk waktu? Iya, karena sudah masuk waktu ya. Iya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan sedikit tentang masalah syirik ini, yaitu tentang bahayanya syirik. Nah, ini Pak ya. Ini penting Pak, sehingga kita takut ya dari syirik itu. Kita harus tahu bahayanya gitu. Sehingga kalau kita tahu bahaya syirik, insya Allah ya kita bisa mawas diri, menjaga diri kita dan anak keluarga kita dari bahayanya syirik ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari karena Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi melanjutkan pembahasan kita, membahas tentang masalah syirik ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pengertian syirik, baik itu dalam tinjauan bahasa maupun menurut ya syariat, baik itu pengertian makna secara umum maupun secara khusus. Sekarang kita masuk kepada al-adillatu ala dhammi syirki wa bayani khatarihi, dalil-dalil yang menunjukkan tercelanya syirik dan penjelasan bahayanya syirik tersebut gitu. Yang pertama, Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwasanya syirik itu adalah kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling besar. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah menetapkan, telah memerintahkan. Qadha di situ bermakna memerintahkan, wa amara. Alla ta'budu illa iyyah, janganlah engkau beribadah melainkan hanya kepada Allah. Kalau beribadah kepada selain Allah berarti syirik gitu Pak. Sehingganya di dalam doa-doa kita, dalam salat kita, kita membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Apa kandungan dua ayat ini? Ini luar biasa. Seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah
beliau menulis buku 2 jilid menerangkan makna tafsir dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena di situ terdapat inti dari tauhid, inti dari mengesahkan Allah. Yani iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, tidak kepada yang lain. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan memohon, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Jadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni ja'altu zulma, sesungguhnya aku telah menjadikan kezaliman. Inni haramtu zulma, ya, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman, kata Allah, ala nafsi, bagi diriku. Wa ja'altuhu, dan aku telah menjadikan kezaliman tersebut muharraman bainakum, yang haram kalian kerjakan. Fala tazalamu, janganlah kalian saling menzolimi. Jadi zolim itu apa, Pak? Zolim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zolim itu banyak, ya. Menghina orang lain, zolim terhadap orang lain. Ya, mencaci orang lain, zolim terhadap orang lain. Karena banyak sekarang, Pak, nasihat bungkus casingnya, namun isinya cacian. Dia menasihati, ya, seseorang supaya misalkan bagus bacaannya, bagus azannya, namun dengan cara dibentak di depan orang misalkan. Ini cacian, ini makian. Ya. Ini haram hukumnya. Karena kita telah menyakiti orang lain. Misalkan, Pak, nampak orang salah, misal, jangan langsung di depannya, Pak. Ya, memang dia salah betul, namun ada caranya. Jangan zolimi dia gitu. Bagaimana caranya dekati dia? Mungkin dia lupa, mungkin dia ini, mungkin dia itu gitu. Nah, kecuali memang orang itu adalah seorang pejahat gitu, ya. Dikasih nasihat sudah nggak mempan. Memang hobinya mencuri, nggak apa-apa, ya, dalam rangka untuk memberikan, ya, teguran kepadanya sehingga dia meninggalkan perbuatannya. Namun kalau seandainya orangnya salah sekali-kali misalkan, ya jangan kita langsung hantam gitu, ya, langsung kita marahi dia gitu. Bos itu banyak kali zolimnya, Pak. Bos itu hati-hati yang memiliki kekuasaan, memiliki otoritas. Mentang-mentang bos, ya, iya, orang lain anak buahnya salah main bentak aja. Saya pernah lihat itu, Pak, tukang bersih di suatu kantor itu salah bersih, dia itu langsung dibentak. Kamu sini kamu. Ya kan, kerja sembarangan aja kamu, ya. Itu masih manusia juga, Pak. Boleh jadi OB itu lebih bertakwa dari dia, kan? Nah, itu, Pak, ya. Harta terkadang membuat orang jadi sombong. Sombong itu ada dua, Pak, ya. Apa pengertian sombong lagi menurut Rasulullah dalam hadisnya? Al-kibru batarul haq wa khamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Lah jelas-jelas salah, Pak, ya. Tapi karena egonya ngaku benar juga, nggak maunya menerima. Itu sombong gitu, Pak. Lah jelas dia salah nih, ya. Ini salah betul nih, jelas salah. Tapi karena dia merasa bos, ya, dia merasa menang juga, ya. Iya. Maka ada istilah orang mengatakan kalau bosnya kentut, ya, sakit perut, ya bos, kata gitu. Oh iya. Tapi kalau bawaannya yang kentut, Pak, langsung dimaki, ya. Kamu kurang ajar. Nah, ini, Pak, ini luar biasa, Pak. Ya, tapi ada bos namun dia baik, Masya Allah, ya kan, dia menghormati bawahannya, dia menghargai, ya, karyawannya. Ini Masya Allah, Pak. Itulah bos yang adil. Termasuk 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di pada masyarakat kelak. Pada saat yang sangat luar biasa panasnya, Pak, luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis 1 jengkal matahari itu, Pak, saking panasnya. Namun ada orang-orang yang akan mendapatkan AC gratis dari Allah.
berupa naungan gitu. Salah satunya adalah al-imamul adil, seorang penguasa. Ini enggak hanya penguasa negara, Pak. Seluruh orang memiliki kekuasaan otoritas ya, namun dia adil, dia mengayomi, dia perhatian, dia mengerti bawahannya. Nah, ini. Maka meski kita punya anak buah, Pak ya, kita misalkan punya kebun sawit, ya Pak ya, kita punya karyawan gitu. Iya, kalau kita menjadi bos yang masya Allah ya, kita tidak pernah menyakiti perasaan karyawan kita, ini luar biasa, Pak. Boleh jadi kita masuk surga karena perbuatan akhlak kita tersebut. Iya. Karena sekarang memang itu, karena saya mengalami juga, Pak. Iya. Rentan sombong itu, Pak. Iya, tapi kalau karyawan apa yang mau disombongkan, Pak? Iya, dia kerja dengan orang gitu ya. Iya, biasanya yang sombong itu yang kaya, Pak. Ini banyak seperti itu. Yang kaya, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan gitu, Pak ya. Tapi yang lebih parah itu, Pak, miskin sombong lagi, Pak ya. Nggak ada yang mau disombongkan, tetap sombong. Nah, itu lebih parah, ya Pak ya. Iya, al-fakirul mutakabbir gitu. Al-fakir al-mutakabbir itu luar biasa. Orang miskin tapi sombong pula gitu. Kalau dia kaya sombong tercela, apalagi miskin, Pak ya. Iya. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kita nggak boleh, Pak. Hatta orang kafir pun nggak boleh kita rendahkan. Ya, Rasulullah ya, ketika diundang sama orang kafir beliau, Nabi, Pak. Nabi masya Allah, luar biasa kedudukan beliau di sisi Allah. Beliau juga waktu itu sebagai presiden kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Diundang sama Yahudi, budak Yahudi pula, budak dia agamanya Yahudi kafir gitu. Iya kan? Untuk makan, Rasul datang gitu. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka untuk menampakkan akhlak Islam. Ini loh akhlak Islam gitu. Kalau enggak orang sekarang kan enggak sama-sama Islam aja enggak mau negur, Pak. Assalamualaikum kata kita ya. Dia marahnya luar biasa ya Allah. Ada pengalaman juga, Pak ya. Iya. Apakah seperti itu sunnah Rasul? Enggak gitu. Bahkan Nabi mengatakan tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Ya, engkau senyum kepada saudaramu itu sedekah. Yang ibu-ibu begitu juga. Jangan pentang-pentang kita sudah pengajian, sudah punya cadar, nampak ibu-ibu yang masih biasa ya kan, belum paham gitu. Karena banyak juga kejadian nggak mau dia berteman dengan ibu-ibu itu, nggak dirangkul. Ini salah, Pak. Ya kalau seperti itu dakwah nggak berkembang, dakwah Islam nggak akan sampai ke negeri kita. Kalau dakwah sekaku itu, jangan, Pak, kita mengajak ya, ajak ya orang-orang yang nggak sholat pun kita terangkan, kita ingatkan ya dengan cara yang lembut. Kita ajak ke pengajian gitu, maupun seperti apapun orangnya gitu. Jadi kajian kita ini ya bukan eksklusif ya, Pak ya, enggak. Kita untuk umum. Kita mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada sunnah Rasul gitu. Semuanya gitu. Semua manusia kita ajak ya. Bahkan orang kafir pun kalau kita mampu kita ajak. Ya kan? Nabi itu non muslim diajak oleh beliau. Ya ahlal kitab ta'alau ya, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah gitu ya. Itu. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk menyeru ahlul kitab ya. Orang non muslim itu kita seru dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu. Iya. Jadi hadirin yang diberikan oleh Allah, sekarang ini banyak yang seperti itu ya. Enggak mau senyum ya. Iya, kalau pengajian ya kita aja yang cadaran aja. Ya kan? Yang nggak pakai jilbab itu kalau bisa kita tarik gitu, Pak. Iya, boleh jadi melalui perantara kita, melalui perantara ibu-ibu yang bercadar, yang nggak berjilbab menjadi berjilbab, pahalanya luar biasa. Selama dia pakai jilbab karena perantara kita yang mengingatkannya, pahalanya luar biasa. Sekarang ini, Pak, banyak orang lari, Pak. Nggak mau saya berteman dengan orang yang pakai cadar itu. Kenapa? Mereka itu sesama mereka aja gitu. Kenapa gitu? Nggak boleh gitu, Pak ya. Karena banyak ya saya temui seperti itu di pengajian-pengajian. Bahkan ada ibu-ibu yang minder kan. Saya kalau pengajian di tempat itu minder sekali, nggak ada yang nyapa katanya. Orang diam aja, sesama dia aja yang ngomong. Nggak boleh, Pak. Nggak ada dakwah Nabi seperti itu. Dakwah Nabi merangkul semuanya, ya kan? Maka ini yang mesti kita tingkatkan, bahwasanya ahlus sunnah itu kita mengajak orang kepada sunnah itu seperti itu dengan cara yang baik gitu, Pak ya. Siapapun kita ajak gitu.
dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi karena ajakan kita dia dapat hidayah. Luar biasa. Jadi kita kembali kepada tema tentang syirik, bahayanya syirik ya. Jadi syirik itu zalim yang paling zalim. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu ya libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, Luqmanul Hakim. Luqman bukan nabi, Pak. Namun karena dia orang yang bijaksana, yang sangat saleh, diabadikan nama beliau di Al-Quran. Bahkan salah satu nama surat di Al-Quran itu ada surat Luqman ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Lihat Luqman, Pak. Ini metode pendidikan ya Pak ya. Jadi metode pendidikan, Pak, meskipun anak kita masih belia, masih kecil, kita tanamkan nilai-nilai tauhid. Nak, jangan syirik, nak, gitu. Kita jelaskan syirik itu apa, karena sekarang banyak nggak paham anak-anak syirik, Pak. Soalnya saya pernah praktek anak SMA di Padang waktu itu tahun 2007 ya. Saya tanya ya dengan bahasa Padang lah gitu ya. Tahu nggak apa itu syirik? Syirik itu adalah kalau kita punya tas baru gitu. Kemudian ada orang nggak senang, syirik ya, kamu syirik sama saya gitu. Nggak senang apa yang kita dapatkan. Ini bukan itu syirik deh gitu. Ya nggak paham syirik, Pak. Karena memang materi PAI ya. Karena saya pernah juga ya kuliah di pendidikan agama Islam gitu kan. Sekarang itu di sekolah-sekolah kita itu, Pak, jarang membahas tentang masalah ini. Ditambah lagi di pendidikan umum itu pelajar agama cuma 2 jam sepekan, Pak. Dan jarang, bahkan tidak ada mengupas masalah tauhid, masalah syirik gitu. Maka tugas orang tua lah kita ya memberikan pendidikan agama tambahan bagi anak kita. Jadi belajar tentang perkara syirik ini, Pak, bukan tugas Pak Ustadz saja, Pak. Bukan tugas santri di pesantren, enggak. Tugas kita seluruhnya kaum muslimin. Lihat Luqmanul Hakim. Ya, perkataan beliau ini dipuji oleh Allah, bahkan diabadikan oleh Allah, didokumentasikan oleh Allah perkataan beliau. Wa idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya wa huwa ya'idhuhu ya. Dan dia sedang memberikan pelajaran kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ini baik bisa Bapak baca dalam surah Luqman ayat yang ke-13 ya. Ini luar biasa, Pak. Kalau kita tadaburi ayat ini luar biasa. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia sedang beri pelajaran bagi anaknya, sedang mendidik anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Namun anak kita nggak paham. Kalau anaknya Luqman paham, ya nggak tahu arti syirik itu, nggak paham orang muda, apa ya? Inna syirka la zulmun azim. Lihat alif lam di situ ulama mengatakan istighraqiyah, artinya seluruh syirik, baik itu yang kecil, yang besar, yang khafi, yang tersembunyi, semuanya adalah zalim yang sangat luar biasa, yang sangat besar kezalimannya. Itu bahaya syirik yang pertama. Membunuh zalim, betul. Syirik besar lebih parah daripada dosa membunuh. Berzina syirik iya, namun ya berzina dosa zalim, betul, namun syirik lebih parah daripada dosa berzina. Ya. Nauzubillahi min zalik, karena dia adalah dosa yang paling besar. Para ulama kita ketika menulis buku-buku tentang dosa besar, pasti yang nomor 1 itu syirik, Pak. Bapak beli buku Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i, seorang ulama ahli hadis yang bermazhab Syafi'i, Imam Az-Zahabi. Beliau punya buku judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang nomor pertama adalah tentang syirik. Karena luar biasa, Pak, parah syirik itu. Karena syirik itulah, Pak, ya, yang bisa merusak Islamnya seseorang. Iya. Kemudian yang kedua,
perbuatan syirik bisa mengharamkan pelakunya kalau tidak bertobat dari surga. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillah. Jadi kalau kita mati nih Pak, mati kita sekarang, ternyata kita berbuat syirik, ternyata kita berbuat syirik ya, nauzubillah Pak, Allah telah mengharamkan surga. Nauzubillah. Ini bukan kata saya nih Pak ya, maaf. Ini kata Allah. Buka Al-Quran surat ya Al-Maidah ayat 72. Di situ dalilnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dan mati dalam perbuatan syirik dan tidak bertobat, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Sehingga Nabi itu Pak 13 tahun beliau mengingatkan umatnya tentang syirik, jangan syirik, 13 tahun. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu Pak kalimat yang menolak kesyirikan. La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada persekutuan, tidak ada Tuhan yang berhak dipersekutukan, yang berhak disembah kecuali Allah. Itu tauhid. Tauhid itulah kalimat yang mampu menolak syirik itu. Namun terkadang orang hafal la ilaha illallah namun masih berbuat syirik, itu yang parahnya Pak. Hafal la ilaha illallah namun masih ke dukun. Hafal la ilaha illallah masih pakai zimat. Hafal la ilaha illallah masih menyembelih untuk selain Allah. Hafal la ilaha illallah masih pasang sesajen. Hafal la ilaha illallah masih mempercayai ramalan perbintangan, zodiak dan lain sebagainya. Iya kan? Iya. Terkadang seperti itu, hanya sekedar hafal namun tidak mengamalkan inti dari la ilaha illallah tersebut. Jadi berdasarkan surah Al-Maidah ayat 72 ini, orang yang meninggal yang tidak bertobat dari perbuatan syirik haram baginya surga. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik dan mati dalam perbuatan syirik haram baginya syafaat Nabi. Nauzubillahi min zalik Pak. Rasul berfirman dalam hadis Sahih Imam Al-Bukhari, dalam hadis Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi SAW? As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di akhirat adalah orang-orang yang mengamalkan la ilaha illallah secara ikhlas. Kemudian dia ucapkan sebelum mati, dia ucapkan kalimat itu mengharapkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pemahaman dari hadis ini ya, orang yang tidak berbahagia tidak dapat syafaat Nabi adalah orang yang berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik berarti dia telah membatalkan la ilaha illallah. Itu Pak. Karena la ilaha illallah itu selalu berlawanan, selalu berbanding terbalik, selalu berlawanan dengan syirik. Kalau orang tidak berbuat syirik berarti dia bertauhid. Orang yang bertauhid adalah orang yang mengamalkan la ilaha illallah dalam kehidupannya gitu. Nah itu Pak. Jadi walaupun kita banyak mengucapkan salawat, ya kan, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, namun ternyata kita masih mendatangi dukun, tidak bermanfaat Pak. Maaf gitu. Karena yang bilang ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita tidak berbuat syirik Pak, misalkan masih ada maksiat yang lain, misalnya syirik dan bukan pembatal keislaman, insya Allah Rasul ya, dengan sebab tauhid kita yang masih ada itu, insya Allah masih ada kesempatan mendapatkan syafaat. Karena syafaat Nabi itu Pak diberikan kepada orang yang tidak berbuat syirik gitu. Ini bahayanya syirik. Syirik menghalangi syafaat. Kemudian bahaya yang selanjutnya, amalan orang yang berbuat syirik akan Allah hapus meskipun amalannya itu amalan yang sangat banyak dan sangat luar biasa. Mungkin bersedekah triliunan, mungkin miliaran, ya, mungkin sholat sunatnya banyak sekali, masya Allah. Mungkin puasanya puasa Nabi Daud,
namun ternyata dia berbuat syirik, habis pahala amalan yang banyak itu, nol. Baik, ini kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65, Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah, dan kepada para nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik, mati dalam perbuatan syirik wahai Muhammad, la yahbatanna amaluka, amalmu yang banyak itu Allah akan hapus. Nauzubillahi min zalik. Ini sindiran sebenarnya, Pak. Artinya Nabi tidak akan mungkin, mustahil berbuat syirik. Namun sekelas Nabi, jikalau seandainya seumpama Nabi saja yang berbuat syirik, Allah akan lenyapkan pahalanya yang banyak. Apalagi kita, Pak, yang tidak ada jaminan surga. Nabi sudah ada jaminan surga. Para sahabat, ya, ada 10 para sahabat yang telah dijamin surga baginya. Bahkan Abu Hurairah dalam sebuah hadis dikatakan suara sandalnya sudah didengar di surga. Mereka saja, Nabi saja lebih bertakwa dari para sahabat. Kalau seandainya berbuat syirik, apa yang terjadi ini, kalau seandainya misalkan seumpama gitu, Pak, ya, Allah akan hapuskan pahala beliau. Apalagi kita gitu, Pak, yang sholatnya pun kadang kusuk, kadang berantakan, sholat sunatnya pun kadang tidak istiqomah, ya, dosa mata kemana-mana, apalagi masuk ke pasar, Pak, ya, luar biasa, Pak. Apalagi kita gitu. Jadi kalau kita berbuat syirik, tentulah dosa amalan kita yang sedikit ini nggak ada apa-apanya, Pak, ya. Nauzubillahi min zalik. Ini, Pak, diantara bahayanya perbuatan syirik tersebut. Kemudian apa jenis-jenis syirik itu? Ulama membagi secara umum menjadi 2. Ada syirik kecil, syirik besar, dan ada syirik kecil. Apa contoh-contohnya? Itu sudah lengkap diterangkan oleh ulama. Namun melihat atau menimbang waktu kita, sudah jam 8 lewat, kemudian anak-anak juga kayaknya sudah gelisah, ya, sudah mulai ngantuk, ya kan? Ya, maka mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk kepada, ya, pembagian syirik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, silakan. Tuan rumah dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mengatakan Allah teki? Apabila berdosa, apakah itu dosa besar secara umum atau dia termasuk dosa besar syirik? Iya, lomba MTQ pada dasarnya nggak apa-apa, Pak, ya. Ya, dalam rangka untuk memotivasi nggak apa-apa, asalkan tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Seperti apa, Pak? Ya seperti campur baur, ya, laki-laki perempuan, ya kan? Atau dengan acara organ, ada musiknya gitu, ya. Nah, namun MTQ dalam rangka untuk memotivasi, maka ulama mengatakan nggak apa-apa, dengan syarat niatnya bukan untuk menang lomba gitu. Jadi kita ikut MTQ itu untuk baca Al-Quran gitu, untuk motivasi kita baca Al-Quran, bukan motivasinya supaya menang lomba, ya. Namun kan sulit, ya, Pak, ya, untuk seperti itu. Namun kita berharap nggak ada yang sulit kalau kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang ikut MTQ itu ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada keinginan-keinginannya supaya dapat hadiah lah, supaya dapat. Bahkan ada juga yang curang di kampung saya seperti itu, Pak, ya. Masya Allah, ya. Ada curang pula gitu. Ini lomba-lomba baca Quran, curang pula apanya, ya kan? Wasitnya curang pula. Ada permainan pula di situ. Ah, ini Pak yang kacau. Jadi pada dasarnya MTQ itu tidak mengapa, dengan syarat tidak ada unsur-unsur haram di dalamnya, Pak. Ya tidak mengapa. Dalam rangka untuk apa, Pak? Untuk memotivasi baca Al-Quran, memotivasi menghafal Al-Quran. Bahkan di negara-negara Timur Tengah banyak juga, ya, di Saudi Arabia ada MTQ juga gitu, ya. Kemudian kemarin di Kuwait, ya, ada MTQ. Kemudian di Qatar, ya. Ya nggak apa-apa MTQ itu, asal jangan tidak dicampuri dengan perkara-perkara maksiat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pengajian saya tadi nggak mengatakan MTQ haram, nggak ada, ya. Ya kita katakan orang yang niatnya salah itu.
Ini harus digarisbawahi Pak ya. Orang yang niatnya salah ketika MTQ, niatnya itu ya memang untuk cari duitnya gitu ya. Menang dapat hadiahnya, itu niatnya. Itu yang salah itu. Niat yang seperti itu kita rubah. Jadi kalau kita masukin anak, daftarkan anak kita MTQ, kita bilang, "Nak, ya, ingat nak, MTQ ini untuk apa? Bukan untuk cari duit, bukan untuk mengharapkan hadiah, bukan. Kamu MTQ betul-betul supaya kamu termotivasi, semangat menghafal Al-Quran. Silakan, ya gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan ibadahnya seseorang sementara kesyirikan yang tidak tampak masih menempel, seperti misal berdoa tanpa tuntunan dari Rasulullah, seperti doa yang ada di dalam buku Mujarobat. Iya. Jadi kalau seandainya dia nggak tahu, ini Pak, ini dibedakan oleh ulama. Ada orang berbuat syirik namun memang nggak tahu Pak, nggak ada yang ngasih tahu. Memang tidak ada kesempatan untuk tahu gitu. Seperti orang dulu-dulu, bagaimana orang dulu, mudah-mudahan mereka diberi uzur oleh Allah. Ya, karena mereka bisa nanti bersaksi, ya Allah kami nggak tahu ya Allah. Mudah-mudahan orang yang nggak tahu itu diberi keringanan. Namun ya ini ya kalau sudah tahu gitu. Nah, kalau yang doa-doa yang dari mujarobat ya ini semuanya banyak syiriknya itu Pak ya. Iya. Banyak syirik di dalamnya, bahkan zimat-zimat ya. Wafak ya, banyak sekali. Pasang zimat ini ya. Ya kan supaya pengelarisan pasang zimat ini semuanya nggak ada itu Pak ya. Nggak ada. Bahkan ini menjurus kepada syirik. Syirik zimat. Namun syirik zimat ini Pak, dia hukum asalnya syirik kecil ini Pak. Kalau syirik kecil beda dengan syirik besar. Kalau syirik kecil masih ada, diampuni oleh Allah. Namun harus masuk surga, neraka juga dulu gitu. Ya, sampai dosanya itu habis. Namun setelah itu baru Allah masukkan ke dalam surga, itu menurut pendapat para ulama gitu. Seperti itu. Kalau syirik besar langsung Pak ya, kekal di neraka kalau enggak bertobat. Namun syirik kecil ini Pak, ini luar biasa. Dosanya bahaya juga gitu. Bagaimana syirik kecilnya zimat? Kalau orang yang membuat zimat itu meyakini bahwa zimat tersebut ya hanyalah sebagai perantara saja. Yang mana yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberi rezeki dia yakin hanya Allah. Namun zimat itu dia jadikan sebagai perantara. Ini syirik kecil gitu. Karena dia telah membuat perantara yang tidak ada landasannya, yang tidak ada dalilnya gitu. Ya, jadi yang di mujarobat itu wallahu alam ini syirik ya. Namun selama orang itu meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mendatangkan itu ya, bukan dia yakin kepada, memang betul zimat itulah sesendirinya, ini syirik besar. Namun kalau seandainya itu hanya perantara, para ulama mengatakan ini masih dalam tataran syirik kecil. Namun nauzubillah, pelakunya tetap diancam neraka. Wallahu alam bisawab. Maka yang seperti ini ya kita kasih nasihat. Masih banyak Pak ya buku-buku yang bagus dibaca, tafsir itu luar biasa. Ya, baca tafsir Al-Quran lebih baik, lebih bermanfaat daripada membaca mujarobat ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang pernah membunuh seseorang atau dia bunuh diri, itu kayak gimana tetap diampuni, sedangkan Allah mengatakan semua dosa dia beri. Iya. Jadi kalau orang membunuh itu dirinci oleh para ulama. Kalau dia bunuh diri dan tidak menghalalkan dosa bunuh diri, maka dia tidak kekal di neraka. Boleh jadi dia masuk neraka dulu ya, sebagaimana hadis yang mengancam pelaku bunuh diri. Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang bunuh diri, maka dia diazab dengan cara dia bunuh diri itu di dunia. Kalau dia minum racun, di neraka besok dia Allah suruh minum racun. Kalau dia suka mengantung diri ketika matinya, Allah suruh dia mengantung diri, itu azabnya. Namun selama dia tidak menghalalkan bunuh diri dalam keyakinannya, bunuh diri itu tetap haram gitu. Maka pelakunya tidak kekal di neraka. Boleh jadi dia Allah ampuni dengan luas haraman Allah, dengan tauhidnya. Mungkin dia tauhid ya, dia bertauhid kepada dia, tidak berbuat syirik. Boleh jadi Allah ampuni dia serta merta Allah ampuni, atau Allah siksa sesuai dengan kadar dosanya dan kelak akan Allah masukkan lagi ke dalam surga, seperti itu.
Nah, ya. Kecuali dia menghalalkan bunuh diri itu, atau membunuh seperti itu juga. Kalau dia menghalalkan darah kaum muslimin, ini kafir Pak, menghalalkan apa yang Allah haramkan gitu. Meskipun dia nggak membunuh, namun dalam keyakinannya tidak apa-apalah, halal membunuh itu boleh gitu. Bunuh orang Islam itu bagus, bunuh orang kafir itu bagus. Orang kafir nggak seluruhnya boleh dibunuh Pak. Bahkan Rasulullah mengatakan man qatala zimmiya, ya kan, lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir zimmi, dia enggak mencium bau surga. Siapa itu kafir zimmi? Orang kafir yang tidak memerangi kita, orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah kita, haram kita bunuh. Cina-Cina sekarang itu yang non muslim haram Pak. Boleh jadi kita masuk neraka kita bunuh. Nah, makanya umat Islam ini kan dicoreng ya, buruk namanya di dunia internasional, kena perangai sekelompok umat Islam yang nggak paham, ya kan? Dalil-dalil tentang pemerintah, dalil-dalil Al-Quran yang menyuruh membunuh orang kafir itu orang kafir seperti apa Pak? Orang kafir yang memerangi kita itu baru disuruh bunuh Pak. Misal penjajah sekarang sudah masuk negara kita, sudah mengokang senjata gitu, merampas harta kita, merampas tanah air kita, ya kan? Mengajak masuk ke agamanya, barulah wajib kita perangi kafir seperti itu. Itu namanya kafir harbi, kafir yang mau membunuh kita. Itu artinya kafir yang memerangi kita, bukan kafir yang ada ini, enggak gitu Pak. Nah, ini ya, maka kalau seandainya orang itu menghalalkan pembunuhan, nauzubillah, ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Namun kalau enggak, dalam hatinya tetap saya yakin membunuh itu haram, tahu, tapi karena dia kelewatan marah, ya, tidak bisa menahan amarah, akhirnya dia bunuh orang, maka dia dosa besar gitu. Namun tidak sampai kafir gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Halo? Iya, mana Pak? Tentang apa Pak? Iya. Misalnya di kita Iya, iya, iya. Karena kemudian hati banyak dapat, kemudian usaha, kan itu. Iya. Karena koneksi dukun ini kan banyak, jadi kan maksudnya kita datang ke dukun tadi, Pak, minta tolong hubungi si A ini karena dia dapat, karena saya ini mau masuk kerja, kira-kira itu masuk sini atau tidak? Oh iya. Jadi menjadikan dukun orang dalam ya. Kena kebetulan ya, qadarullah dia kenal ya, dia pejabat ya. Iya. Yang pertama, kalau minta tolongnya bukan dalam proses kesyirikannya, enggak kita katakan syirik. Namun di situ mungkin kita itu jadi loyal. Kita nggak boleh loyal Pak. Orang musyrik itu ya, dukun itu harus dikasih nasihat. Nggak boleh dimintai pertolongan, nanti tambah, kalau bahasa Minang tambah ongenya gitu ya. Ya tambah ini dia, apa bahasa Jambinya? Tambah sengak dia Pak, tambah senang dia. Ya jangan dimintai pertolongan dukun itu ya. Iya, walaupun dia kenal sama presiden, kenal menteri, nggak boleh. Tambah merasa aman dia dengan perbuatannya yang salah. Boleh mendatangi dukun, boleh, tapi menasihati, Pak, tobatlah Pak. Ini bahaya dukun nih Pak, kalau Bapak meninggal gimana? Oh kamu gini, tugas saya cuma menyampaikan. Kalau dia nggak mau ya udah Pak, Bapak sudah selamat di sisi Allah. Ya kan, nanti di akhirat Bapak bisa berhujah, bisa Bapak berkata, ya Allah saya di dunia dulu telah menasihatinya ya Allah. Ya kan, Bapak sudah lepas gitu. Nah ya, saya punya teman itu Pak Ustadz, memang spesialis membahas dukun gitu. Iya, karena memang dia mantan dukun gitu. Itu didatanginya dukun-dukun semuanya itu untuk tobat gitu Pak. Apa kesatuan dukun itu ditantangnya gitu. Ya. Ya sampai-sampai ketika pengajian dia dilempar sama dukun dengan batu, ditantangnya. Mana ilmu kalian tuh mana katanya. Kok dengan batu? Mana santetnya? Santet saya sekarang katanya. Iya. Seperti itu Pak ya. Jangan kita takut ya, dengan dukun takut sadar, enggak ada itu. Dengan izin Allah enggak takut kita. Itu kesyirikan, itu sihir itu musnah dengan tauhid gitu Pak. Jangan takut Pak. Ini ada juga temannya, ayo kita tauhid dukun, jangan takut nanti kita disantet. Ya mana tauhidnya? Masa takut dengan dukun ya? Nggak ada Pak. Berhadapan dengan ilmu Allah, dengan tauhid Allah kepada Allah,
sesakti-sakti apapun dukun mental, Pak. Ya, karena kekuatan mereka itu lemah. Inna kaida syaitan dhaif, ya. Tipu daya syaitan itu lemah, ingat itu. Jangan kita takut. Maka ayat-ayat Allah ini kuat. Dengan kita, ya, dengan ayat Allah, dengan ayat kursi, ya, dengan keimanan kita mentauhidkan Allah, kita bersandar hanya kepada Allah, ya, insya Allah kita bisa basmi itu perdukunan dimanapun berada. Ya, saya pernah mendatangi dukun juga, Pak. Waktu di Padang itu, Pak, kan ada itu diiklankan, ya, kalau seandainya ingin pasang tusuk ini kan hubungi ini, saya hubungi gitu, saya pengen ketemu gitu. Pas saya datangi nggak ngaku dia, oh, itu nggak ada, Pak, gini-gini, ya, ngeles, ya. Iya, jadi Bapak jangan takut sama dukun, Pak, ya, nggak ada itu dukun-dukun itu. Iya, dukun itu harus dijelaskan dia salah, harus diinikan dia gitu, ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab, ya. Ya, kalau nggak ada, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.